muda adalah gereja kekuatan masa depan. Kamu akan memberikan kontribusi yang besar untuk bagi bangsa ini. Yang akan memberikan kemakmuran adalah namanya Raja, yaitu Yesus Kristus. Aset gereja kita adalah anak muda, ya, anak. Pemuda adalah harapan bangsa West Papua. Perintah oleh raja. Dalam kerajaan itu mereka katakan siapapun orang yang masuk dalam kerajaan Romawi ini, dia kau dari India kah, dari Afrika kah, dari Eropa kah, dari Asia kah, semua boleh masuk, semua bisa hidup di negara ini, semua bisa makan minum di negara ini, tapi mau tidak mau kamu harus menyembah kepada raja ini. Jadi raja yang dibentuk namanya kerajaan Romawi, bentuk dengan tangan manusia. Patung besar, patung itu dibuat dengan tangan manusia, tapi patungnya terlalu besar sekali. Mereka buatnya, Bapak Ibu sekalian, suruh menyembah di situ. Kalau kamu menyembah kepada patung ini, nanti kamu akan dapat air. Kamu menyembah patung ini, kamu dapat listrik dalam rumah. Kamu menyembah ke patung ini, kamu akan dapat makan. Kamu dapat menyembah kepada patung ini, kamu akan dapat pekerjaan. Siapa yang melawan dengan kerajaan itu, dia harus ditangkap. Siapa yang melawan, dia harus diikat dan buang di dalam tahanan. Ini ancaman. Bagaimana orang-orang Kristen mereka tahu bahwa raja segala raja itu hanya Yesus Kristus, sementara kerajaan Romawi mereka bilang Yesus itu bukan raja. Kamu harus menyembah kepada kerajaan yang dibuat oleh tangan manusia, itu kerajaan Romawi. Dalam suasana tantangan yang luar biasa, dalam situasi itu, tekanan hidup yang seperti itu, banyak orang Kristen di kerajaan Romawi, jemaat-jemaat yang ada di kerajaan Romawi, mereka takut menyebut nama Yesus, takut menyebut nama Allah Bapa di surga, karena mereka ancaman yang terjadi oleh negara itu, oleh bangsa itu. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah itu ada satu orang yang paling berani, anak muda. Anak muda yang satu orang berani sekali berdiri di tengah-tengah kerajaan itu, di tengah-tengah ancaman itu. Dia bilang begini, hei pemerintah kerajaan Romawi, tidak benar kamu menyembah kepada patung ini. Yang kamu bikin dengan tangan manusia ini tidak benar. Ini bukan kemakmuran. Mereka bilang karena kalau kamu menyembah dia, kamu akan makmur, hidupmu sukacita, pendidikan ke depan akan baik, semuanya mereka kasih tahu. Dia bilang ini penyembah berhala, dia bukan raja yang akan memberikan kemakmuran, akan memberikan jaminan, adalah namanya raja, yaitu Yesus Kristus. Ada satu orang yang berteriak, dia bicara itu di tengah-tengah kerajaan Romawi itu. Kemudian orang-orang kerajaan Romawi bilang kepada, itu siapa punya suara itu? Siapa yang bilang Yesus raja itu? Tangkap dia dan buang dia di Pulau Patmos. Kamu tahu tidak orang itu? Yohanes, mari sekarang kita belajar kenapa orang ini dibuang di Patmos. Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai dengan 12. Saya akan bacakan di sini, Bapak Ibu akan lihat di dalam Alkitab masing-masing, tapi saya baca sampai dengan ayat yang ke-11. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Dia yang memberikan kebenaran ini. Orang-orang waktu itu kerajaan Romawi, mereka tangkap Yohanes dan buang dia di Patmos. Tapi Alkitab itu sampai dengan hari ini, dan hari ini juga kita belajar dengan orang yang pernah ikat dia itu. Hari ini saya mau sampaikan kepada pemuda, karena ini hari pemuda, ada 3 hal yang sangat penting untuk pemuda. Yaitu Papua hari ini membutuhkan Yohanes. Gereja Gidi hari ini membutuhkan Yohanes, dan Yohanes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, pemuda adalah kekuatan gereja Gidi. Pemuda adalah kekuatan gereja di tanah Papua. Pemuda adalah kekuatan benteng terakhir untuk orang Papua. Karena itu
pemuda punya kegiatan hari ini dan kamu adalah anak muda, maka kamulah yang diharapkan oleh gereja ini. Kamulah yang diharapkan oleh Yohanes, oleh waktu ini, zaman ini, yang berani mengatakan benar, yang berani mengatakan kalau tidak itu tidak. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dia sampaikan oleh Yohanes, ini jemaat-jemaat ayat yang kita baca di sini ada 7 jemaat. Yang jemaat yang dia tunjuk ini itu ya sekarang negara yang disebut namanya Turki. Kalau kita dari Yunani ke Turki itu hanya 1,5 jam. Penerbangan 1,5 jam ke Turki. Dari Turki ke Yunani. Ini dia Patmos. Dari Patmos Tuhan memperlihatkan jemaat yang ada di Turki. Anak-anak pemuda hari ini Bapak mau sampaikan di Turki. Turki itu jemaat Laodikia, jemaat Sardis, jemaat Efesus. Semua itu adalah namanya Turki, walau sekarang negara Turki, tapi Turki hari ini mayoritas Muslim. Tidak ada lagi orang beribadah di situ. Ini mayoritas Muslim. Ini jemaat Alkitab tulis hari ini adalah tidak ada lagi satu gereja yang ada di sana. Tahun 2017 saya dengan Pak Ketua PI, Ketua Pemuda ini, saya dari Yunani ke Turki, keliling semua lihat bagaimana saya bilang orang yang mengantar kami, coba antar saya ke Laodikia, mana Philadelphia, mana Efesus. Kami keliling, tapi kami ketemu hanya puing. Waktu perang itu terjadi dan mereka bilang itu tempatnya. Ada gedung-gedung yang tidak dihancurkan, itu jadikan gedung bioskop. Bapak Ibu sekalian, jadikan gedung bioskop. Karena itu Bapak mau kasih tahu hari ini adalah gereja gini sebenarnya adalah generasi muda hari ini. Kalianlah gereja yang kuat. Kalianlah gereja yang kuat. Bicara gereja itu bukan gedung. Bicara gereja itu bukan tembok. Bicara gereja itu bukan hal yang lain-lain. Kalau orang Papua tidak perhatikan anak muda, gereja Tuhan tidak perhatikan anak muda di dalam gereja, nanti akhirnya 50 tahun akan datang, memang Injil duluan masuk di tanah Papua, tapi nasib seperti jemaat yang ada di Turki bisa jadi. Yaitu cuma gereja jadi bioskop, tempat bioskop. Semua gereja-gereja jadi restoran. Seperti yang ada di sana. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan anak muda generasi hari ini. Terima kasih banyak. Anak muda-mudi yang selalu ambil bagian dalam gereja. Karena itu anak muda-mudi yang kamu tinggal di luar, yang tidak ada sesuatu yang bisa menolong kamu yang ada di luar sana, Bapak mau kasih tahu bahwa kamu adalah masa depan gereja. Karena itu harus ada di dalam gereja. Bicara sesuatu di dalam gereja, berbuat sesuatu dalam gereja. Orang Papua kalau di luar gereja kita akan mati. Saudara tahu ya, taruh di luar mati atau hidup? Ikan walaupun kita tidak bunuh dia, hanya tangkap bagus saja, taruh di luar dia langsung mati. Hari ini Bapak mau kasih tahu kalau anak muda-mudi, kau tinggal di luar, kau akan mati. Tetapi kalau tinggal di dalam gereja Tuhan, tinggal di dalam persekutuan, kau akan hidup dan kamu akan memberikan kontribusi yang besar untuk bagi bangsa ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu pemuda adalah kekuatan gereja Gidi. Apakah jemaat kita sekarang ada pemuda? Apakah ibadah ada pemuda? Ini penting. Pimpinan hamba Tuhan yang di dalam gereja, kalau ada kegiatan pemuda, ada ibadah untuk pemuda di jemaat, ada retret pemuda di jemaat, perhatikanlah mereka, doronglah mereka, nasihatilah mereka, duduklah dengan mereka, makanlah dengan mereka, ceritalah dengan mereka, karena mereka adalah kekuatan kita, mereka adalah power kita. Mereka adalah kuat untuk masa depan gereja Tuhan. Karena itu pemuda. Siapa yang bisa masuk di dalam gereja saya? Lebih banyak orang seringkali lihat orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan yang masuk di dalam gereja itu lebih teristimewa daripada anak muda. Padahal firman Tuhan bilang anak muda adalah gereja kekuatan masa depan. Walaupun dia tidak punya apa-apa, walaupun dia tidak memiliki apa-apa, tapi aset gereja kita adalah anak muda. Ya, anak muda. Aset kekuatan kita adalah anak muda. Kalau kita dalam jemaat mau katakan bahwa saya berdiri hari ini karena ada anak muda. Karena itu terima kasih. Saya sudah bilang tadi bahwa kamu menyembah Tuhan luar biasa. Bapak ikuti selama 1 bulan yang ada di sini. Kamu tidak capek. Bilang tadi ada kegiatan di sini, tapi bilang ibadah, langsung semua ke ibadah. Tidak ada satu pun yang malas. Semua ke sana.
Saya capek, saya tidak bisa dengan kamu. Memang karena saya disebut selamat sore hari ini, karena kamu selamat pagi, jadi kamu punya kekuatan yang luar biasa. Karena itu apapun yang di dalam gereja Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kegiatan apa saja berikan kepada mereka. Dia akan pada tua apa saja berikan kepada mereka. Karena mereka adalah kekuatan kita. Saya hanya sampaikan hari ini karena saya takut nasib seperti Turki akan terjadi di Pulau Papua. Ya, ini bukan membuat, tetapi karena itu kita harus jaga. Turki itu mayoritas Kristen. Jemaat mula-mula. Jemaat Paulus kasih tahu, Laodikia, Efesus, Smyrna, semua ada di Turki. Tapi tidak ada satu jemaatmu yang ada di sana. Tidak ada orang Kristen yang ada di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? 600 tahun yang lalu. Barang itu ada. Hari ini tidak ada. Dan sampai pemuda, nasib Papua seperti itu. Tadi tarian, semua lagu-lagu yang kamu nyanyikan, kita semua menangis. Terima kasih banyak. Spirit, roh yang kau sudah memiliki itu terus bangun. Bahwa kamu memiliki satu roh, yakni spirit. Bahwa dari tempat ini menjadi kekuatan untuk kamu. Yang kedua, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pemuda Gidi adalah harapan bangsa West Papua. Saudaraku, adik-adikku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemuda adalah harapan bangsa West Papua. Pemuda adalah generasi yang penerus, generasi yang meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dibuat oleh orang tua. Karena itu hari ini Bapak mau sampaikan ada dua hal yang penting untuk kau belajar. Yaitu yang pertama adalah kau belajar sejarah Gidi. Belajar sejarah Gidi. Belajar sejarah Gidi, bagaimana Injil masuk Jahokimo, bagaimana Injil masuk wilayah Toli, bagaimana Injil masuk Pegunungan Bintang, bagaimana Injil masuk di daerah pantai, bagaimana Injil masuk di Manokwari. Seluruh Papua ini kau belajar. Sejarahnya kau belajar. Bagaimana orang tua dulu mereka menerima Injil. Bagaimana orang tua dulu mereka menerima Injil itu dan mereka percaya. Bagaimana caranya dia percaya. Sederhana saja. Kau belajar sejarah. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, kau belajar generasi muda hari ini kau belajar sejarah Injil masuk tanah Papua. Itu kekuatan kamu. Yang kedua adalah kau belajar sejarah bangsa Papua. Itu kekuatan kamu. Kau tidak perlu belajar itu sejarah Mojopahit ke Hasanuddin. Kenapa sama kamu kau belajar itu? Tidak perlu, ya. Dan perlu belajar itu Hasanuddin kah, Mojopahit kah, siapa saja. Belajar sejarah gereja Injili di Indonesia dan belajar sejarah Papua, dan itu modal kamu untuk melakukan segala sesuatu, mengangkat. Nah, akhirnya apa yang disebut raja-raja ini mereka bilang, kau tunduk sama NKRI, kau tunduk sama Merah Putih. Nanti kalau kau tidak tunduk di sini, kau tidak diberikan makanan, kau tidak diberikan jabatan, kau tidak diberikan makan minum. Itu kan raja-raja yang fotokopi dari kerajaan Romawi. Mereka selalu ngomong sama kita, orang Papua berdiri, ya. Orang Papua tidak berdiri karena NKRI, tapi orang Papua berdiri karena Kristus. Kamu adalah masa depan bangsa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kenapa mereka orang-orang itu kerajaan waktu itu jemaat-jemaat ini anak muda diabaikan? Rupanya itu yang terjadi. Jemaat di Turki, anak mudanya diabaikan, sekolah minggunya diabaikan. Ya, orang-orang tua semua yang kuasai dalam gereja mungkin. Saya tidak tahu karena tidak dijelaskan itu dalam Alkitab. Tapi hari ini kamu anak muda dalam masa depan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu akan menolong kita, Bapak Ibu sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan, kamu adalah menuju kemakmuran di dalam sukumu sendiri, bangsamu sendiri. Kau berdiri di atas negerimu sendiri. Jadi ada perempuan yang di sini katakan bahwa saya tidak bisa menyembah Tuhan di mana-mana, tapi saya hanya bisa menyembah di sini. Mungkin suatu saat 50 tahun akan datang orang Papua tidak menyembah lagi seperti ini karena pengaruh lingkungan di mana kita ada. Tapi hari ini kesempatan, biarkan anak muda menari bagi Tuhan. Anak muda menari bagi Tuhan. Anak muda menari bagi Tuhan. Ya, kamu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ada anak muda yang berdiri mengatakan, hai, Papua tidak seperti ini, Papua seperti ini, Papua seperti ini, Papua seperti ini. Injil masuk Manokwari itu seperti ini, Injil masuk Tolikara begini, Injil masuk wilayah Yamo begini. Kehidupan dulu seperti ini. Dulu orang tua mereka tinggalkan hal-hal ini. Sekarang kita ada di sini. Kalau saudara bisa tahu itu,
maka saudara siap untuk melawan semua yang ketidakadilan dalam tanah ini, yaitu kita disebut orang-orang yang kriminal, orang Papua disebut orang-orang yang separatis, orang Papua disebut orang-orang yang teroris, segala macam yang mereka kasih tahu. Tapi Bapak selalu sampaikan kepada bangsa ini bahwa orang yang paling terbaik hatinya salih itu hanya orang Papua. Kenapa? Karena Injil yang membuat kita luar biasa. Anak-anak muda, kita bersyukur karena ada Injil yang datang duluan jangkau kita di sini. Ini luar biasa. Kebenaran Allah yang benar mereka memberikan kepada kita dari APCM, RBMU, UFM, ya. Mereka memberikan Allah yang benar. Saya bayangkan begini, seandainya kalau Dorman ini dijangkau duluan oleh Al-Qaeda dan sebelum Injil masuk itu, mungkin hari ini saya teroris terbesar di dunia. Habib Rizik itu kecil. Kau yang lebih berbahaya, Habib Rizik kecil, kau lebih berbahaya. Tapi hari ini bersyukur karena kau dijangkau oleh Injil lebih duluan. Kebenaran firman Tuhan lebih duluan. Itulah sebabnya geger. Amin. Kekuatan Papua hari ini ada hanya karena Injil Yesus Kristus. Karena Injil kita bisa melawan rasisme. Karena Injil kita bisa melawan militarisme. Karena Injil kita bisa lawan kapitalisme. Karena Injil kita bisa lawan kolonialisme. Karena Injil kita bisa melawan ketidakadilan. Itu semua kembali ke firman Tuhan. Kalau semua ini kembali ke firman Tuhan, kau adalah masa depan bangsa West Papua. Yang ketiga, anak muda hari ini, yaitu harta karun yang tersembunyi. Amin. Harta karun yang tersembunyi. Orang tidak tahu, tapi kamu ada sesuatu yang tersembunyi. Ada perempuan di sini, ada laki-laki, mungkin orang tua tidak, tapi anak muda hari ini harta karun yang tersembunyi. Apa itu tersembunyi? Karunia rohani yang tersembunyi yang Tuhan siapkan. Apakah kau akan jadi dokter, kau akan jadi pilot, kau akan jadi hamba Tuhan, kau akan jadi apa saja, ada harta karun yang istimewa yang Tuhan siapkan oleh yang dari Keriting Hitam ini untuk mempermalukan kepada bangsa yang mereka merasa benar, bangsa yang mereka merasa hebat, bangsa yang mereka merasa bahwa mereka sudah lebih duluan daripada kamu dari belakang. Kamu bisa mempermalukan mereka karena kamu adalah harta yang tersembunyi yang Tuhan siapkan, karunia-karuniamu masing-masing untuk mempermalukan kepada mereka. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu anak muda adalah harta yang karun yang disembunyikan oleh Tuhan. Bagaimana harta karun yang disembunyikan oleh Tuhan itu kapan kita bisa tahu? Kapan mereka bisa berkembang? Kapan mereka bisa bongkar? Tidak ada tempat lain. Itu dalam gereja. Dalam gereja. Semua dalam gereja. Semua mereka berada dalam gereja. Belajar pidato dalam gereja. Berani berdiri dalam gereja. Berani berbicara dalam gereja. Satu kali saya mau pergi khotbah kemudian di satu kantor. Kemudian mereka bilang sebentar lagi Pak Presiden Gidi akan melayani, tetapi yang akan pimpin acara oleh Ibu Dr. Randus, tak, MM, SS, EI, begitu. Jadi 1-2 meter depan lalu di belakang. Wah, gelarnya panjang sekali. Kemudian dia yang pimpin. Waktu dia pimpin acara, Bapak Ibu anak muda coba lihat, waktu pimpin acara, padahal tidak ada kipas angin di situ, tapi kertas goyang terus. Dia berusaha pimpin, padahal tadinya baca Ibu Dr. Randus, tak, gelar depan belakang 1-2 meter, tetapi kertas kenapa tidak ada asik, wah? Kenapa hal itu terjadi? Walaupun gelar depan belakang, tetapi dia harta karun yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada dia, karena dia hanya pakai gelar itu, tapi harta karun itu rahasianya ada dalam gereja. Kalau pemuda dalam gereja, kau akan dapat. Pemuda ada dalam gereja, kau akan dapat. Harta karun itu kau akan dapat. Harta karun itu kau akan terima. Dengan begitu, kamu akan mempermalukan yang disebut mereka yang menganggap bisa. Karena itu pemuda hari ini, Bapak mau sampaikan bahwa kamu harus jadi Yohanes. Karena kamu adalah kekuatan Gidi. Yang kedua, kamu adalah masa depan bangsa. Dan kamu adalah harta karun yang tersembunyi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.